Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang masuk ke limit fungsi tahingga dengan bentuk yang kedua, yaitu penjumlahan dan pengurangan akar. Limit fungsi tahingga dengan bentuk penjumlahan dan pengurangan akar ya, atau bentuk akar. Nah, ibu juga yakin karena sebelumnya ibu pernah kasih tugas kepada kalian untuk mencatat atau merangkum tentang materi limit fungsi tahingga. Nah, jadi di sini pun ibu sama akan menjelaskan tentang cara mengerjakan limit fungsi tahingga dalam penjumlahan dan pengurangan akar itu dalam bentuk singkat ya. Jadi bentuk umumnya itu kalau untuk akar ya, limit x mendekati tahingga ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Itu biasanya kalau soal limit tahingga itu selalu dikurang dx kuadrat ditambah x ditambah f. Nah, ini bentuk umumnya. Oke. Nah, adapun untuk mengerjakannya itu sama dengan b dikurang e dibagi 2 dikali akar a ya. Jadi b yang ini, e yang ini dibagi 2 dikali akar a yang ini ya. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama, diketahui limit x mendekati tahingga di mana 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 1 dikurang 4x kuadrat dikurang 4x tambah 2. Oke. Nah, pasti kalau misalkan kalian pakai rumus umum yang sesuai syarat-syarat ketentuan limit tahingga itu pasti panjang sekali. Nah, maka dari situ kita kan tidak mungkin untuk mengerjakan limit itu dengan waktu yang lama, apalagi ketika kita PAT. Jadi ibu kasih, nah ini rumus umum yang harus kalian hafalkan untuk penjumlahan pengurangan akar ya. Oke, berarti kita langsung saja. Ini kan A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Berarti kita masukkan langsung B dikurang E bagi 2 akar A. Oke, sama dengan B-nya itu berapa? 12. Kan? Dikurang E-nya negatif 4. Ya. Nah, di sini kan positif, berarti di sini positif 12. Kalau di sini kurang 12, berarti nanti di sini negatif 12. Nah, berarti B-nya positif 12 dikurang E-nya negatif 4 dibagi 2 dikali ya, ini artinya dikali akar A itu berapa? 4. Sama dengan 12 negatif kali negatif positif 4 dibagi 2 dikali akar 4 itu adalah 2. Maka sama dengan 12 tambah 4, 16 dibagi 2 kali 2, 4. 16 bagi 4 sama dengan 4. Jadi hasil dari limit tahingga di soal ini itu adalah sama dengan 4. Oke, sekarang soal 2. Contoh 2. Limit x mendekati tahingga di mana 3x dikurang 2 dikurang akar 9x kuadrat dikurang 2x tambah 5 itu sama dengan. Nah, kalau misalkan soal seperti ini, Bu, kok beda? Nah, tenang. Jadi untuk yang pertama, fungsi yang pertama itu kita tinggal kasih akar dan kasih kuadrat. Jadi yang pertama yang 3x kurang 2 nya dikasih pangkat dan juga akar. Oke. Kenapa? Karena biar sama bentuknya.
Jadi kita buat dulu si soal contoh 2 ini seperti contoh yang pertama ini. Oke. Kalau sudah, jadi yang pertama langkahnya untuk contoh 2 itu dikasih akar dan dikasih kuadrat. Oke. Lalu kita kerjakan akar. Nah, caranya yang ini 3x kurang 2 dikuadratkan, itu cara singkatnya 3 dikuadratkan itu adalah 9, x dikuadratkan x kuadrat. Ini kan dikurang, berarti tulis lagi kurang 2 kali 2 4, 4 kali 3 12. Terus negatif 2 dikuadratkan itu sama dengan 4. Dikurang 9x kuadrat dikurang 2x tambah 5. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, maaf, ini x ya. Kan 2 kali 2 4, 4 kali 3x itu 12x. Oke. Nah, ini kan bentuknya sudah sama dengan contoh yang pertama. Berarti kita masukkan rumus B dikurang E 2 akar A. Oke, sama dengan B-nya berapa? Negatif 12. E-nya dikurang negatif 2. Jadi B-nya negatif 12 dikurang negatif 2 dibagi 2 kali akar 9 sama dengan negatif 12. Terus kembali negatif kali negatif positif 2 kali akar 9 3 sama dengan negatif 12 tambah 2 itu adalah negatif 10 dibagi 2 kali 3 6. 10 bagi 6 bisa tidak? Tidak. Berarti bisa diperkecil kan? Berarti kita sama-sama perkecil bagi 2. Berarti negatif bagi positif negatif 10 bagi 2 5, 6 bagi 2 3. Maka hasil dari contoh 2 itu adalah negatif 5/3. Oke, sekarang kita pindah ke contoh yang 3. Selesai ya contohnya. Contoh 3. Oke, untuk contoh 3 diketahui limit x mendekati θ hingga dimana 25x kuadrat ditambah 6x dikurang 4 dikurang 5x ditambah 3. Nah, untuk contoh yang nomor 3 ini karena tidak ada tanda kurung, jadi tidak bisa langsung dikalikan dengan kuadrat atau akar. Kita harus rubah dulu sehingga ada tanda kurungnya. Jadi dikurang, ini kan negatif 5. Berarti negatif tinggal tulis 5x. Sekarang ini positif 3 negatif kali berapa? 3 yang hasilnya positif 3. Berarti otomatis negatif harus dikali dengan negatif. Jadi negatif 5x tulis lagi negatif 5x. Dan untuk yang positif 3 negatif kali negatif 3 hasilnya positif 3 ya. Jadi ulang negatif 5x berarti negatif 5x. Nah, kalau yang ini positif 3 berarti negatif kali negatif hasilnya akan positif ya. Oke, berarti kalau sudah bentuknya seperti contoh yang kedua, berarti kita langsung 25x kuadrat ditambah 6x dikurang 4 dikurang, ini tinggal tambah akar dan kuadrat. Oke. Berarti 25x kuadrat ditambah 6x dikurang 4 itu dikurang akar 5 dikuadratkan 25x kuadrat 2 kali 3 6 kali 5 30x 2 kali 3 6 kali 5 30. Ada variabel x nya x, tandanya negatif 3 dikuadratkan positif 9. Nah, kalau sudah seperti ini masuk lagi ke rumus pendek yang tadi B dikurang E 2 kali akar A.
sama dengan B-nya positif 6 dikurang E-nya negatif 30 per 2 kali akar 25 yang ini, yang A. Oke, sama dengan 6 negatif kali negatif positif 30 per 2 dikali akar 25 itu 5, maka 36 per 2 kali 5 10. 36 dibagi 10 bisa tidak? Tidak. Diperkecil bisa tidak? Bisa. Sama-sama dibagi 2. Berarti 36 dibagi 2 itu adalah 18 per 10 bagi 2 5. Maka hasil dari limit X tak hingga soal contoh ketiga itu hasilnya 18 per 5.